Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, yaitu saya sendiri Ayu Justisia dan rekan saya Fitri Dewanti. Kali ini saya dan juga rekan saya akan menjelaskan mengenai materi perencanaan usaha atau merintis usaha baru. Sebelum kita ke materi inti, mari kita berdiskusi ringan terlebih dahulu. Di sini ada, haruskah kita memulai merintis usaha? Pertanyaannya sebenarnya jawabannya ada di diri masing-masing. Tetapi saya membaca di beberapa artikel bahwa ada banyak sekali faktor dan juga banyak sekali alasan yang mengharuskan kita untuk memulai merintis usaha baru. Salah satunya adalah alasan klasik yang mungkin orang sering dengar, yaitu untuk mendapatkan penghasilan lebih atau penghasilan tambahan dari penghasilan pokok kita apabila kita seorang karyawan, seorang guru, atau pegawai lainnya. Karena pada kenyataannya, apabila kita hanya mengandalkan penghasilan kita dari pekerjaan pokok saja untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, gaya kita, ataupun keinginan kita, itu mungkin tidak akan memenuhi. Terlebih apabila kita seorang guru honorer. Guru honorer mungkin yang pernah atau sudah menjadi guru honorer mengerti pendapatan sebagai seorang guru honorer mungkin tidak akan mampu mencukupi gaya hidup seseorang. Makanya di sini harus mencoba untuk menjadi seseorang yang berpikir bahwa merintis usaha itu sangat penting. Terlebih kita menjadi generasi muda di zaman yang serba cepat, teknologi serba berkembang, maka seharusnya kita mampu untuk mengembangkan diri juga untuk mencoba merintis usaha. Karena ide-ide pun sekarang mungkin akan lebih mudah didapatkan karena perkembangan teknologi informasi lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya. Selanjutnya ada, bisa dan bolehkah kita menjadi pekerja atau karyawan atau mungkin guru ya, sambil berusaha atau berentrepreneur? Jawabannya menurut saya sangat bisa. Karena kenapa? Seorang untuk merintis usaha atau menjadi pengusaha atau membuat usaha tidak dipatok apakah dia lulusan SD, SMA, SMP, SMA, ataupun mahasiswa, ataupun dia seorang karyawan, pekerja. Tidak ada batasan seseorang untuk berkreativitas dengan usahanya, karena ya itu hak masing-masing apabila ya dia mampu untuk mengerjakannya. Tetapi di sini kita juga harus mengerti, apabila kita menjadi seorang pegawai, pekerja, dan kita juga membuat usaha, merintis usaha, akan ada resiko-resiko yang harus diterima, seperti waktu, fokus, dan tenaga menjadi hal yang akan terus kita terima, seperti waktu istirahat semakin menyempit atau semakin sedikit, fokus kita terbagi, tenaga kita juga akan terus terbagi karena kita mempunyai fokus yang berbeda, fokus kita sebagai pegawai dan juga fokus kita sebagai entrepreneur. Ditambah kedua hal itu yang sejujurnya tidak bisa digabungkan, karena kan satu kita menjadi pegawai, yang satu lagi kita menjadi pembuka lapangan kerja. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa memegang keduanya. Jikalau kita misal mampu untuk memegang keduanya, ya silakan, karena semua keputusan ada di diri masing-masing. Jadi mau kalian hanya ingin menjadi seorang pegawai, silahkan. Ingin hanya sebagai perintis usaha atau entrepreneur, silahkan. Ataupun kalian ingin memegang keduanya, tidak apa-apa, asalkan kalian mau menerima hal-hal yang akan terjadi di kedepannya, termasuk resiko yang harus kalian tanggung. Meskipun begitu, sebagai generasi muda, kalian juga harus bisa memiliki prinsip seperti bekerja dan memperkerjakan. Merintis usaha baru. Yang pertama ada modal utama, bukan materi, tetapi ide dan cara berpikir. Ide yang paling utama yang harus dimiliki adalah cara berpikir dan ide usaha. Modal materi memang sangat diperlukan, tetapi cara berpikir dan ide adalah modal dan niat yang utama. Yang kedua ada modal materi. Setelah cara berpikir dan pola pikir juga ide didapatkan, maka yang menjadi modal selanjutnya adalah materi yang menunjang dan mewujudkan ide tersebut.
Salah satu sumber ide bisa didapat dari pengalaman pribadi ataupun cerita orang lain. Melakukan survei. Tujuan survei ini adalah untuk mengetahui tingkat persaingan, pasang pasar, dan potensi usaha yang akan dirintis. Survei tidak harus dilakukan secara mendetail, tapi cukup untuk permukaannya saja karena tidak ingin kehabisan waktu. Hal-hal yang akan disurvei adalah survei perilaku konsumen, survei tingkat persaingan, dan survei lokasi usaha. Business plan. Untuk memulai usaha secara efektif, seharusnya kita mampu untuk membuat rencana usaha yang lebih baik. Karena rencana usaha ini berpengaruh untuk masa kerja atau masa usaha kita. Rencana terdiri dari rencana pendek atau rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, rencana jangka panjang, dan si rencana usaha ini terdiri dari apa yang akan kalian kerjakan, apa yang akan kalian lakukan dalam usaha kalian, biaya apa yang harus kalian keluarkan untuk membuat usaha yang kalian inginkan, pasar potensial, dan lain sebagainya. Mempersiapkan segala keperluan. Merintis usaha baru ini butuh persiapan yang serius, karena tanpa persiapan sebuah usaha bisa berjalan tanpa arah dan gagal. Persiapan ini meliputi kesiapan produk, kesiapan alat, pemasaran, dan lainnya. Selain itu, kesiapan dari diri sendiri pun harus diperhatikan karena Anda adalah orang yang menjadi aktor penting dalam menjalankan usaha tersebut. Model pemasaran. Anda harus mengatur bagaimana manajemen pemasaran yang akan Anda lakukan agar bisnis Anda bisa dengan mudah dikenal luas oleh para konsumen yang Anda sasar. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana memasarkan segala jenis usaha Anda. Selain itu, Anda juga bisa memanfaatkan situs untuk memasarkannya. Siap menanggung resiko. Setiap kegiatan memiliki resikonya masing-masing. Begitupun dengan usaha yang akan Anda jalani ke depan. Harus siap menerima resiko. Kaidah perencanaan usaha. Hasil analisis SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan bisa dijadikan pedoman untuk memulai perencanaan suatu usaha. Dengan perencanaan yang baik, kita tidak mudah tergoda dan beralih pada usaha yang kelihatannya lebih menggiurkan, tetapi sebenarnya kita belum mengetahui secara detail. Perencanaan yang detail juga akan membuat kita lebih siap dalam menghadapi resiko karena segala sisi dari usaha telah diurutkan dengan baik. Perencanaan yang baik menurut SWOT yang perlu dirumuskan dan cobalah untuk berpikir smart. Yang pertama adalah spesifik, yang mengandung arti bahwa rencana yang dibuat tidak akan bermakna ganda, sehingga pencapaian tujuan akan lebih terarah karena dalam perencanaan tersebut lebih berfokus dan sangat jelas mengenai apa yang diinginkan. Yang kedua ada measurable. Perencanaan yang dibuat harus dapat terukur, sehingga kita akan tahu kapan perencanaan tersebut telah tercapai. Yang ketiga ada achievable, bahwa perencanaan yang telah kita dibuat tersebut harus dicapai. Jangan terlalu jauh memikirkan hal yang besar, kita harus memecahkannya lebih kecil. Yang keempat ada reasonable, di mana perencanaan yang baik perlu memenuhi persyaratan faktual dan realistis. Artinya, apa yang dirumuskan sangat masuk akal dan rasional. Dan yang terakhir ada summary. Setiap perencanaan yang telah dibuat dalam pencapaian tujuan usaha harus dapat dilacak untuk mengetahui setiap kemajuannya. Itulah materi perencanaan usaha baru atau merintis usaha baru dari kelompok kami, kelompok 6. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.